Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Di sini saya akan menjelaskan. Wait a minute. Who are you? Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Halo. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang sudah saya buat dari matkul Bahasa Indonesia. Yang pertama ada materi tentang fungsi dan ragam bahasa. Fungsi bahasa terbagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama ada alat berkomunikasi, alat mengekspresikan diri, alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, alat kontrol sosial, alat untuk berpikir. Nah, salah satu contohnya ada juga fungsi bahasa Indonesia, yaitu bahasa nasional dan juga bahasa negara. Yang kedua ada ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasanya. Terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan cara berkomunikasi. Yang pertama ragam lisan, yaitu berbicara, berpidato, berdiskusi, berdebat. Keunggulannya bisa berlangsung cepat, dapat berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan dapat langsung dikoreksi, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Tapi ada pun kelemahannya, yaitu tidak selalu memiliki bukti autentik, misalnya rekaman. Yang kedua, dasar hukumnya lemah, sulit disajikan secara matang atau bersih, dan juga mudah dimanipulasi. Yang kedua ada ragam tulis, yaitu seperti menulis surat, menulis laporan, menulis artikel, menulis makalah. Keunggulannya mempunyai bukti autentik berupa tulisan, dasar hukumnya kuat, dapat disajikan lebih matang dan bersih, dan lebih sulit dimanipulasi. Tapi ada pun kelemahannya, seperti berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka. Yang kedua, berdasarkan situasi pemakaian. Ragam formal, lisannya seperti berpidato, berdiskusi formal, berdebat resmi, berceramah ilmiah. Tulisannya seperti dipakai untuk menulis surat resmi, menulis makalah atau artikel, menulis proposal, menulis laporan formal. Yang kedua ada ragam semi formal, yaitu sebuah ragam penuturan yang menyampaikan kalimat dalam bentuk yang tidak lengkap dari segi struktur atau gramatikal, serta menggunakan ragam bahasa tidak baku atau resmi. Yang ketiga ada ragam non-formal. Lisannya bisa dipakai seperti berbicara sehari-hari di rumah, bercerita, mengobrol, memberi barang atau memesan makanan. Tulisannya bisa dipakai untuk menulis surat kepada kerabat, menulis curahan hati di media sosial seperti di Instagram, di X maupun di platform media sosial lainnya. Ya, udah itu juga bisa menulis pesan singkat, bisa menulis catatan harian. Nice. Materi yang kedua yaitu membaca dan menyimak. Yang pertama, membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Nah, teknik membaca terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah teknik membaca, terbagi menjadi tiga, yaitu ada scanning atau memindai, yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dengan cepat dan akurat. Contohnya mencari nomor telepon, mencari kata pada kamus, ataupun jadwal mata kuliah. Yang kedua ada skimming,
yang digunakan untuk menyerap informasi penting dan memahami topik bacaan, bagian penting, fakta, dan opini. Juga memperoleh kesan umum dari suatu buku, artikel, atau tulisan singkat. Dan juga menemukan hal tertentu dari suatu bahan bacaan, menemukan bahan yang diperlukan dalam perpustakaan. Yang ketiga ada SQ3R, yaitu survei atau survei bacaan, question atau ajukan pertanyaan, read membaca, recall jeda, review membaca ulang. Yang kedua ada teknik peningkatan kecepatan membaca yang terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama ada membaca dengan diam, membaca dengan konsentrasi, membaca dengan memperluas jangkauan mata, membaca dengan menyapu ke bawah, membaca dengan mencari kata kunci. Juga ada membaca tanpa mengulang-ulang kata, ada juga membaca tanpa berhenti lama di awal kalimat, dan yang terakhir ada membaca per kelompok kata. Yang ketiga ada langkah-langkah membaca kritis. Yang pertama, pahami isi bacaan, yaitu mengerti ide pokok, mengetahui fakta dan detail penting, buat simpulan berupa interpretasi dari ide pokok dalam bacaan. Yang kedua ada uji keakuratan sumber bacaan yang harus dibandingkan dengan sumber bacaan lain. Yang ketiga ada yang keempat ada membaca gambar, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada grafik, gambar yang memungkinkan penyampaian ide yang kompleks menjadi sederhana dan mudah dimengerti. Langkah untuk membuat grafik seperti membaca judul, mencermati simbol seperti garis, angka, warna, dan memahami isi dengan cara menghubungkan simbol dengan judul. Yang kedua ada tabel, yaitu daftar berisi ikhtisar sejumlah data informasi, baik berupa kata-kata atau bilangan yang tersusun dan memiliki garis batas. Langkah-langkah membuat tabel seperti membaca judul, memerhatikan informasi pada setiap kolom. Yang terakhir ada bagan, yaitu alat peraga tanpa keterangan jumlah untuk menyajikan data agar mempermudah penafsiran. Langkah-langkah untuk membuat bagan: membaca judul, memahami informasi dalam bagan. Yang kedua ada menyimak atau memperhatikan dengan saksama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi, yaitu ada tingkatan menyimak, yaitu seperti mendengar, menginterpretasi, mengevaluasi, dan memberi reaksi. Dan yang kedua ada tantangan dalam menyimak, yaitu perhatian yang terbagi, ada gangguan, tidak memindahkan pesan, penilaian yang terburu-buru, dan juga kurang pendengaran. Yang ketiga ada cara menjadi pendengar aktif, yaitu memiliki tujuan yang jelas dalam menyimak atau motivasi, menuliskan pertanyaan saat tidak mengerti dalam penjelasan penutur. Yang ketiga ada memperhatikan kata kunci yang diutarakan penutur sebagai penanda. Nah, contoh penandanya seperti akhirnya atau hasilnya yang merupakan penanda kesimpulan, atau hal utama, ada 2 hal penting dalam, itu merupakan penanda konsep, dan juga ada kata akan tetapi atau di lain pihak yang merupakan penanda pembeda. Materi yang ketiga yaitu ringkasan, ikhtisar, dan juga resensi. Yang pertama ada ringkasan, yaitu memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisari tanpa mengubah struktur wacana. Tujuan dari ringkasan yaitu membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat. Ada juga langkah membuat ringkasan. Yang pertama membaca naskah asli, yang kedua membaca gagasan utama, dan yang terakhir menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar dan mempertahankan bahasa atau sudut pandang pengarang. Yang kedua ada ikhtisar, yang berarti memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisari tanpa terikat pada struktur wacana. Tujuan ikhtisar yaitu membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat, sama seperti ringkasan. Dan ada juga langkah membuat ikhtisar. Yang pertama membaca naskah asli, yang kedua mencatat gagasan utama,
Dan yang terakhir, menyusun kembali gagasan utama tanpa terikat pada struktur wacana, namun gagasan asli pengarang harus dipertahankan. Ada juga bentuk ikhtisar, yaitu seperti bagan, kerangka, dan juga kalimat. Yang terakhir ada resensi, atau karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Yang pertama ada kriteria utama menjadi seorang resentator, yaitu penilaian harus jujur, penilaian harus objektif, memiliki pengetahuan yang luas mengenai topik yang dibahas dalam karya yang akan diresensi, menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat. Ada juga tujuan resensi, yaitu memotivasi pembaca untuk membaca buku yang asli, memberi informasi kelayakan suatu buku, memberi kritik, koreksi, atau memaparkan kelebihan dan kekurangan buku. Dan yang terakhir menjadi penghubung antara keinginan pembaca dengan penulis. Ada juga unsur-unsur yang perlu diresensi. Yang pertama ada jenis buku, yang kedua ada identitas buku yang berisi penulis, penerbit, tahun terbit, bank halaman, dan juga harga. Ada juga tujuan pengarang buku, yaitu tujuan dan kata pengantar. Yang terakhir adalah keunggulan dan kelemahan buku. Ada juga langkah membuat resensi. Yang pertama, membaca dengan cermat, menulis kelemahan dan kelebihan buku dan informasi penting lainnya, bandingkan dengan buku-buku lain yang memiliki topik yang sama, dan juga buat ikhtisar atau ringkasan terlebih dahulu. Materi keempat yaitu diksi. Pengertian diksi merupakan hasil dari proses memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana. Juga pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia jumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Untuk memilih kata yang tepat, diperlukan analisis dan pertimbangan tertentu. Sebuah kata memiliki nilai rasa dan nuansa makna yang membedakannya. Ada juga syarat ketetapan pemilihan kata. Yang pertama ada craft. Nah, di craft terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada konotasi dengan denotasi. Konotasi yaitu makna kiasan atau makna lain dari kata yang dirasa memiliki nilai rasa yang sama. Denotasi yaitu makna kata sebenarnya. Yang kedua ada sinonim atau persamaan kata. Yang ketiga ada kata-kata yang mirip seperti intensif dan insentif, padahal itu memiliki arti yang berbeda. Ada juga karton dan juga kartun. Ada korporasi, ada koperasi. Ada interferensi, ada juga inferensi. Yang keempat ada kata-kata abstrak seperti keadilan, kebijakan, kebahagiaan, kebijaksanaan. Yang kelima ada kata penghubung yang berpasangan. Bisa pasangan yang salah antara hak dengan kewajiban pegawai haruslah berimbang. Nah, kata yang benarnya itu adalah antara hak dan kewajiban pegawai haruslah berimbang. Jadi yang benar itu menggunakan kata dan, bukan dengan. Yang terakhir ada kata umum dan kata khusus. Kata umum melihat, kata khususnya memiliki beberapa kata lain seperti melotot, membelalak, melirik, mengerling, mengintai, mengintip, atau memandang. Yang kedua ada gaya bahasa. Nah, yaitu majas. Cara penutur menyampaikan maksudnya dapat menimbulkan kesan tertentu bagi mitra tuturnya. Yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa dalam berkomunikasi. Terbagi menjadi 5. Ada cara dan media komunikasinya, yaitu lisan atau tulisan, langsung atau tidak langsung, media cetak atau elektronik. Yang kedua bidang ilmu, seperti filsafat, sastra, hukum, ada kedokteran, agama MIPA, dan lainnya. Ada juga yang ketiga situasi, yaitu seperti situasi formal, semi formal, atau non formal. Yang keempat ada halayak, seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status sosial. Yang terakhir ada tujuan, yaitu membangkitkan emosi, humor, informasi.
Dan yang keempat, dari syarat ketetapan pemilihan kata ada idiom, yaitu ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Contohnya, gulung tikar, yang berarti itu bangkrut. Terus juga yang terakhir ada ungkapan idiomatik, atau pasangan kata yang selalu muncul bersama sebagai frasa. Contohnya, pasangan serasi dalam bahasa itu bertemu dengan, dibacakan oleh. Dan juga bukan ungkapan idiomatik seperti polisi bertemu maling. Nah, ungkapan idiomatiknya polisi bertemu dengan maling. A few moments later. Dan sekarang ke materi terakhir, yaitu materi kelima tentang paragraf. Pengertian paragraf adalah satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat, tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Paragraf juga adalah sekelompok kalimat yang mengembangkan satu gagasan. Paragraf juga mencakup satu kalimat topik yang memuat gagasan dan diikuti oleh kalimat tambahan yang memperluas, memperjelas, menganalisis, atau menerangkan kalimat topik. Ciri-ciri paragraf. Yang pertama, satu gagasan utama tertuang dalam kalimat topik. Ada beberapa informasi tertuang dalam kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Yang ketiga, ada bentuk visual paragraf, ditandai oleh perenggangan baris antar kelompok kalimat atau penjorokan ke dalam baris pertama kelompok kalimat tersebut. Yang keempat, ada gagasan utama atau kalimat topik seperti implisit atau eksplisit. Yang ketiga, ada kalimat topik. Yang manfaat dari kalimat topik itu penulis bisa mengontrol paragraf yang ditulisnya. Membaca mempermudah memahami isi bacaan seperti awal, akhir, awal, dan akhir. Ciri paragraf yang baik. Yang pertama, kesatuan, fokus pada gagasan utama atau gagasan sederhana. Yang kedua, ada kepaduan, yaitu kata kunci, kata ganti, dan juga kata transisi atau konjungsi. Yang terakhir, kelengkapan. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai mind mapping yang sudah saya buat tentang materi mata kuliah Bahasa Indonesia. Maaf bila mungkin cara penjelasan saya kurang dimengerti karena saya masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.